Entrepreneur yang ninggalin bisnisnya untuk jadi pastor, atau lo pastor yang tetap ngejalanin bisnis, brother? Kamu nggak boleh minta uang dari pelayananmu ke orang-orang. Tuhan cuma bilang, biar aku saja yang memberkatimu. Dan Alkitab itu mereka itu semua entrepreneur, bro. Entrepreneur, bro. Lu bayangkan, bro, banyak orang yang pengen melayani Tuhan, tapi terhambat sama pekerjaannya. Entrepreneur is about that. Emang Tuhan penting banget sama duit kita? Enggak, bro. Karena entrepreneur itu adalah sebuah semangat, bukan sebuah jabatan. Di dunia ini sudah kebanyakan leaders nggak mau jadi pelayan, bro. Kita waktu umur 20 kan kerja sekuat tenaga, kita pikir kita can rule the world. Selamat datang kembali di Coolbiz, kuliah bisnis. Di sini kita ngomongin ilmu bisnis secara asik dan komprehensif. Karena kita percaya setiap orang itu pasti ada ilmunya dan pasti ada bisnisnya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, my bro. My bro yang ngajakin saya ke sebuah organisasi yang gede banget. Jadi kalau beliau heran di organisasi itu, kok ada lu? Saya bilang kan, lu yang ngajak. Bro Hartadi Nurjono, ya, seorang entrepreneur yang handal pada bidang signage, ya. Saya juga baru tahu spellingnya tadi tuh, signage atau pabrikasi papan reklame. Yes. Brother, thank you bro. Thank you. Salam sehat dan very nice to meet you, brother. Me too. It's an honor for me. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita pengen ngomongin tentang bisnis dan kekristenan nih, bro. Minggu lalu kan kita udah ngobrol tentang bisnis dalam paradigma Islami, bisnis dalam paradigma filsafat. Gue bersyukur lu hadir dan ini jadi momen untuk ngomongin bisnis dan kekristenan gitu kan. Bro, jadi sebenarnya lu itu pastor atau entrepreneur, bro? Waduh, ini keren banget. Dulunya entrepreneur. Tapi lama-kelamaan Tuhan itu ngasih gue misi, bro. Oh begitu? Ngasih gue panggilan. Panggilan ini membuat gue akhirnya harus punya kasih ya. Care sama orang. Dulunya gue I don't care. Oh begitu. Money. Opportunity. Karena kita makin lama baca firman, kita yang dilembutkan, brother. Waktu makin lembut, akhirnya ya gue makin care sama orang. Setelah makin care sama orang, Tuhan tambahkan lagi. Gue disuruh bantuin orang. Karena disuruh bantuin orang, makin lama teman-teman satu komunitas, ya tempat di mana gue beribadah, mulailah manggil pelan-pelan, pastor. Oh, basisnya dari gerak sosial seperti dari itu. Dari gerak sosial. Ya kita kan bukan pastor juga. Waktu itu kita bukan pastor, tapi lama-lama ya sekarang kita mungkin pastor itu kan konteksnya adalah mungkin gembala ya. I see. Ya kan gembala ya. Gembala artinya kan nurturing ya. So akhirnya itu menjadi satu habit dalam hidup gua untuk nurturing people. Rise up servant leaders. Ya sudah. So here I am. Nah kita menggunakan kata-kata namanya pastorpreneur, bro. Pastor sama entrepreneur jadi satu. Gitu loh. Sebelum kita menukik tajam ke pastorpreneur, sangat menarik tadi tuh, bro. Ya, jadi lu entrepreneur yang ninggalin bisnisnya untuk jadi pastor, atau lu pastor yang tetap ngejalanin bisnis, brother? Nah, yang B, pastor yang tetap ngejalanin bisnis. Lu nyaman dengan itu? I think very content menurut gua. I see. Kenapa? Karena gua itu dulu kita bingung. Apakah seorang pastor adalah full timer harus? Apakah seorang pastor harus meninggalkan bisnisnya? Apakah seorang businessman harus jadi businessman? Ada yang salah, ada juga yang menyimpang juga banyak. I see. Nangkap nggak? Tapi yang nggak fulfilling juga banyak. Sampai satu hari kalau kita belajar firman di Perjanjian Baru, akhirnya gue menemukan satu figur, yaitu Paulus, brother. Kenapa Paulus itu? Karena figur Paulus ini dia menghidupi kehidupannya dengan pelayanannya menggunakan uangnya pribadi.
Wow. It's so insightful for me. Iya, dia menggunakan uangnya pribadi, dia nggak minta-minta, dia full of resource, bukan orang terkaya, tetapi orang yang nggak termiskin juga. Dia punya. Jadi waktu dia pergi ke satu tempat, waktu melayani, dia pergi ke satu tempat untuk membangun, dia tidak mengemis, karena dia punya, dia bisa menciptakan added value, bro. Dari kisah Paulus ini, kita makin terenung lah. Kalau begitu, gue juga mau dong. Kan susah, bro. Mau melayani, minta uang duit sama orang, betul nggak? Kita maunya kan resourceful. I see. Dan yang menariknya, waktu itu ada satu momen di mana gue dipanggil Tuhan lah. This is my own personal journey. Yes. Ayo, waktu sekarang lu sudah autopilot, bisnis lu sudah punya organisasi. Terus sisa waktu lu nih kalau pulang kantor mau ngapain? Nah itu I think back then 4 or 5 years ago lah ya. Lebih lama lagi mungkin 6 years ago lah. Ya di situ dalam pergumulan gue bilang, iya sih, gue tahu jawabannya adalah waktuku harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dari situlah my personal journey, Tuhan jangan bilang jadi full timer yuk. Full timer di sini artinya bukan artinya ninggalin pekerjaan, enggak. Dan cuma bilang satu. Gue minta 2. Kalau mau melayani Tuhan, bangun people. Nah, saya minta 2 hal. Satu adalah, please Lord, jangan pernah permalukan aku. Ya, karena aku ini mau masuk ke marketplace, menjadi berkat, terang dan garam di marketplace, di dunia kerja. Kalau di dunia kerja kan orang ngelihatnya pertarungan kita adalah kalau Anda mau di tempat petinju ya Anda harus jago tinju kan. Kalau nggak bilang siapa kamu? Jadi kita harus bisa juga mempertajam kita selalu di performa kita kan. Yang kedua, sebenarnya jangan permalukan. Yang kedua adalah please take care of my family. I see. 2 hal ini. Kalau ini saya bilang let's go. Dan Tuhan cuma ngomong sama saya satu hal, bahwa kamu nggak boleh minta uang dari pelayananmu ke orang-orang. Tuhan cuma bilang biar aku saja yang memberkatimu. Lewat mana? Lewat bisnis. Sehingga modelingnya begitu. Sehingga Tuhan bilang nanti apa yang kau sampaikan itu adalah bukan pesan sponsor dari organisasi manapun. Wah, gila ya lu. Perumusannya udah Tuhan izinkan sampai ke situ. Itu kan pewahyuan ya jadinya. Revelation kan. Insight kan. Gitu kan. Contemplating kan. Iya kan. Waktu di situ gue bilang oke. Jadi lu bisa kalau nolong orang dengan tulus, iya kan. Tidak ada yang mewakili organisasi manapun, hanya mewakili Tuhan saja dan kebenarannya. That's why gue bilang oke, hari ini nggak pernah. Kalau aku membantu orang, mentoring orang, personal trainingin orang, aku cuma bilang satu, lu sudah dibayarin aja sama Tuhan. He paid me already. I see. Gitu loh, konekin orang. Gitu loh. Brother, ini lu kan sangat menjahit erat kan dengan kebisnisan dan kespiritualan kan dari cerita yang lu gambarkan ini. Itu beneran terjadi, bro. Karena kita harus tajam di sini. Seringkali kan orang berbisnis dan berspiritual, itu bisnisnya melempem dan bahkan hancur, bro. Gimana opini lu terkait ini dan tentu saja apa yang lu alami terkait momen-momen kayak begini? Setiap kita itu punya namanya measurement of grace. Takaran kasih karunia masing-masing. Nah, apa itu? Jadi apakah yang berbisnis kayak gue yang paling terbaik? Apakah yang gak berbisnis tapi full timer dia yang terbaik? You get it right? Apakah yang konglomerat dia pasti adalah karena sukses dalam Tuhan? Nggak ada, bro. Setiap kita punya measurement of grace masing-masing. Iya. Artinya be content to yourself. Be content of myself. Iya. And be maximum di dalam apa yang Tuhan sudah kasih karunia itu. Begitu. Jadi kita nggak ngeliat nih, Bro Pinpin kayak begini, gue pengen nih, tapi takaran of grace-nya nggak jadi di gue. Seikhlas itu ya? Iya. Di lu jadi nih. Jadi orang ada yang punya banyak ilmu, ya itu memang kehebatan dia dalam Tuhan. Ada orang punya banyak uang, itu memang Tuhan, tapi ilmunya kan dikit.
Bisa juga loh bro. Ada orang punya banyak energi, tapi uangnya dibanding yang lain kurang. But that's fine. That's fine. That's fine. Karena memang kalau kita measure-nya keberhasilan dengan uang, itu kita sedang mensimplifikasi semua orang dengan ukuran itu. Dan ukuran uang adalah dunia kan? Ya. Betul nggak? Ya. Tapi ukuran Tuhan kan bukan dunia. Impactful kita. Dan kasih karunia kita. Kalau kita dikasih karunia kayak, nah, akhirnya banyak orang ngomong gini bro. I see. Har, kok lu bisa manage gitu banyak? Nah, that's the point. Betul nggak? Gue cuma bilang, nah sampai di satu titik, gue akhirnya bisa jawab dengan tadi measurement of grace. Oh. Karena nggak ada rumusnya. Akhirnya terkontemplasi ke sono. Ya. Gue nggak bisa bilang cara gue terbaik dan ini akan fit to your life. Bisa ngerti gak maksudnya? Iya. Dan waktu gue kasih semua cara-caranya, gue nggak yakin lu juga akan bisa. Dan gue nggak bisa bikin juga hidup gue dengan cara lu bro. Sekarang contoh, gue cukup, makanya gue kenapa sedikit all out lah dalam gue melayani, bekerja. Lu bayangkan bro, banyak orang yang pengen melayani Tuhan, tapi terhambat sama pekerjaannya. Betul. Dan banyak orang yang pengen bekerja, tapi nggak punya kesempatan. Orang pengen punya waktu untuk melayani, dia nggak bisa. Nah, satu titik aku ngerti, waktu gue sudah bisa, karena ada autopilot lah, tim. Uang, ya kita bukan konglo juga, tapi kita bukan orang yang paling juga miskin juga, kita punya resource. Adalah. Independen lah, kemandirian ukurannya kan. Terus kita mau ngomong tenaga, kita juga masih punya bro. Jadi dengan 3 ini, nah keluargaku, istriku itu is my superpower. Karena saya pernah. Ya sorry gue potong, lu ngurusin banyak orang, banyak kegiatan bro. Benar kan? Benar kan? Dan gue waktu itu sampai satu titik statement gue cuman bikin waktu itu. Bahwa with God I can do all things. With my lovely one, my wife, I can do many. With me alone, I can do limited. Iya kan? Stagingnya kebangun. Jadi gue baru tahu bro. Berarti mana yang lebih penting? Penyerang atau gawang, penjaga gawang? Dua-duanya penting. Orang ngelihat gue hari ini bro, kemana-mana, lari kemana-mana, play center full lah. Itu karena ada istri gue bro, yang di rumah, yang di bisnis, yang ikut mikirin. Kalau rumah gue hancur, nggak beres, nggak mungkin kita bisa keluar. Jadi gue selalu bilang, kita bisa keluar bantu orang kalau lu sudah bisa beresin juga. Your small responsibility. Iya kan? Keuangan lu udah beres belum nih? Iya kan? Terus lu punya keluarga udah beres belum nih? Kesehatan lu udah beres belum nih? Nangkap nggak? Kalau ini semua dan lu bantu orang, itu baru ada living testimony, brother. Iya, betul. Kalau nggak susah dong. Lu bantuin gue, lu jadi sakit. Kan bingung. Nah itu yang gue bilang, kasih karunia yang kita beda-beda. Nah karena gue ngerti itu, akhirnya gue bilang ya udah Tuhan, gue harus melayanimu, memberikan kemuliaan buat Tuhan. I see. Ngerti maksudnya? Dan yang menarik adalah, emang Tuhan penting banget sama duit kita? Enggak bro. Uang itu yang terkesekian. Yang paling penting Tuhan mau adalah kitanya. Dia ngelihat dompet kita mah murah. Yang dia mau hari tadi, nah ini gue sampai ke contemplating itu ya. Waktu gue dulu berpikir tentang apakah dengan gue kasih uang terus selesai. Dan akhirnya gue ngerti, makin dalam gue mengerti bahwa Tuhan pengen kita jadi CEO-nya Tuhan, ngebangun orang lain, ngebangun bangsa, berdampak. Sekarang harganya berapa sih kalau dia mau bayar gue bro? Mahal lah pasti. Tapi karena kita memberikan 100% hidup kita, dompetnya ngikut nggak bro? Ngikut lah. Lu ngeliat cerita Sakeus, pemungut cukai kan? Waktu Yesus ketemu dia, nggak pernah ditanya, dompetmu mana? Berapa banyak uang yang sudah kamu ambil? Tuhan tuh menangkan orangnya. Dompetnya ngikut nggak? Ngikut bro. Starting dari orangnya, baru sisanya dompetnya will follow whatever it takes kan. Dan yang bilang katanya aku mau balikin berapa kali lipat, emang diperintahkan Yesus? Karena perjumpaan. Since that day bro,
Pewahyuan demi pewahyuan gue mulai ngerti. Waktu gue mau nolong orang, gue tidak ngeliat dompet dia. Nolong jiwanya. Nolong jiwanya, bantuin dia ketemu dengan Kristus. Nanti yang tertransformasi, dompet mah pasti ngikut. Kebanyakan kita cinta dompetnya, kita sebel sama orang. Dan kebat orangnya. Exactly. Nah bro, tadi kan lu ada sebut tentang pastorpreneur bro. Itu konsep apa itu bro? Apa maksudnya tuh bro? Pastorpreneur adalah satu konsep yang ini juga dari mentor gue ya. Siapa bro? Pastor Jimmy Untoro. Oke. Dia dapat pewahyuan ini dan akhirnya di dalam kita punya gereja, kita memang ada namanya pastorpreneur, namanya PDP. Pastor dan pengusaha atau profesional. Begitu. Nah ini dahsyatnya. Jadi dia merasa gini, lu banyak beraksi di luar, dan lu banyak melayani orang-orang. Aku ordain kamu ya, aku tabiskan kamu, so you have a license, gitu loh. Sehingga waktu lu kemanapun lu pergi, lu membawa dampak. Waktu ditanya orang, kita punya covering buat kamu. I see. Wow banget kan bro? Gitu. Spiritnya begitu. Sehingga ada teman-teman kita juga yang TNI bro. Ada. Kamu di medan perang. Dari gereja covering. PDP. Jadi kalau lagi tempur mungkin dia mau meninggal, dia baptis, itu bisa. Begitu. Itu untuk kebutuhan. Liturgi kayak gitu ya. Bisa. Gitu loh. Nah, artinya inovatif apa? Banget tuh model itu. Karena dia juga terinspirasi dengan baca firman ya tentang Paulus itu. Sebetulnya kan bro tahu nggak bahwa kita adalah imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih kan. Jadi pada nature-nya kita waktu ikut Tuhan makin lama ya tentu dengan kematangan lah ya. Dan bukan kita yang ngajukan. Harus ada orang lain yang memang melakukan covering lah buat kita. Nah, itu arti konsepnya adalah di mana kita punya karya untuk berkarya di luar bro. Bukan untuk jagonya di dalam gereja, bukan, tapi di luar berdampak nggak. Nah itu pastorpreneur. Begitu. Nah yang ini aku tambahkan lagi bro, dan itu ternyata sejalan. Aku nggak ngerti pastorpreneur dulunya, sampai mengerti dengan mentor ini. Dan yang gue ngerti dan ini apa gue bawa sekarang adalah missionpreneur. Missionpreneur. So I'm a missionpreneur bro. I see. Nah ketemu dengan konsepnya dia. It's get along. Jadi missionpreneur adalah menurut gue orang yang membawa misi. Iya kan? Untuk kebaikan. Untuk kebenaran. Iya kan? Dan entrepreneur. Dan kenapa menurut gue perlu entrepreneurnya itu bro? Karena entrepreneur itu adalah sebuah semangat. Bukan sebuah jabatan. Jadi kalau if you are a pastor, lu mesti punya entrepreneurship. Sehingga lu bisa pinter kan? Lu bisa mengelola. Out of the box thinking. Jangan orang gak punya entrepreneurship. Textbook banget sampai nggak ngerti apa-apa. Ngerti kan? Mengelolanya nggak bisa. Nah inilah yang kita harus ciptakan banyak. Dan yang paling penting bro, kenapa aku bilang servant leaders di dunia ini bro, yang aku ciptain ini Tuhan bilang udahlah cetak yang banyak. Di dunia ini sedang kekurangan banyak servant leaders bro. Kenapa? Kita banyak ngelihat leaders nggak mau jadi servant. I see. Artinya nggak mau leaders, nggak mau melayani. Servant leader itu konsepnya apa sih? Konsepnya servant leader ini adalah kepemimpinan yang melayani. Nggak. Hari ini kan ada kepemimpinan tirani, ada kepemimpinan tangan besi, iya kan? Nah kalau kita belajar dari role model Kristus, kita ngomong servant leaders, dia sudah melakukannya dan mempraktekannya bagi kita semua. Dia membasuh kakinya, ya kan? Waktu dia cerita tentang melayani, dia melayani dulu, bener nggak? Nah ini yang hari-hari ini. Dan konsep servant leader itu kan bukan tentang kekristenan only, brother. Banyak sudah lakukan. Betul. Bener nggak? Ya itu udah konsep umum. Umum lah, iya. Tapi dengan kita belajar dari Kristus kan sebetulnya lebih mudah karena ada figur. Ada figur. Contoh, waktu dia bilang bukan basuh kaki. Konsep aja. Exactly. Nah kan waktu dia bilang buka kaki, buka sepatunya, aku basuh kakimu. Itu kan kita ngerti gitu loh. Nah di dunia ini sudah kebanyakan leaders nggak mau jadi pelayan, bro. Nggak mau servant. Segitunya, ya kan? Dan kebanyakan servant nggak mau ngambil resiko-resiko tanggung jawab leaders. Nggak mau jadi leader. Iya, karena takut. Just follower terus. Karena leaders. Lu gabungin dua kutub itu ya? Dua kutub itu. Dan kalau seorang pribadi punya dua ini, bro, pasti leadershipnya mantap. Sorry,
Lu kenapa bisa terzoom in, terpointing, terkristal di tema servant leader ini, bro? Oke, jadi sepanjang gue baca firman, aktif di organisasi, makin lama kan kita kalau baca firman kita selalu ngomong servant leaders atau hati hamba. Tapi di sekitar gue waktu itu gue melihat kok nggak ada hati hambanya, yang ada leaders sama servant, either you're leader or servant. Oh begitu. Lama-lama itu membuat gue ada sedikit kegelisahan. Biasa kan yang gelisah melakukan jadi gerakan. Kayak orang stand up comedy kan, dia bisa powerful ngejok karena ada keresahan dan exactly. Dan movement itu terjadi kan karena orang-orang yang gelisah. Gelisah. Melihat situasi sosial apapun itu kan, dan membawa dia menjadi oke, gue akan menjadi lokomotifnya. Nah hal itu yang mendukung gue, membawa gue gerakan ini, dan kebetulan dapat revelation itu. I see. 2018 Tuhan kasih gue satu visi, bro. Mau tahu nggak visinya apa? Apa tuh, bro? To rise up servant leaders in the marketplace for the next generation. Oh. Servant leaders, rise up lo, bro. In the marketplace. Oke. Next generation. I see. Dan itu menjadi visi yang akan gue lakukan sampai gue mati, bro. Tanpa melihat latar belakang suku, agama, apapun itu. Dunia ini perlu. Oh begitu. Iya. Hari-hari sang pemimpin dia nggak mau mikirin lu. Banyak kan? Apa untungnya mikirin lu? Makanya kalau kita bisa mikirin karena kita memang dapat misi. Karena kita mendapat panggilan, calling. Gitu. Oke. Jadi bicara servant leader itu kan standingnya lebih kepada leader yang mau melayani kan. Ya kepemimpinan pelayan. Nah itu yang kita maknai sebagai daya layan kepemimpinan itu seperti apa, bro? Kalau Kristus kan salah satu simbolisasi yang dibangunnya, bahkan beliau rela kan cuci kaki murid-muridnya kan? Nah kalau kita, karena gini kan, pada konteks realitas khususnya organisasi lah, kepemimpinan memang kan relatif ada di wilayah strategis. Sementara taktikal teknikal kan memang itu urusan tim. Nah apakah memang servant leader ini bermaksud pemimpin juga penetratif sampai ke wilayah taktikal, teknikal, itu gimana sih ngeliatnya? Wah bagus banget nih. Servant leadership model ini, bro. Gue pakai, aku ngomong nulis buku tentang ini. Oh I see. Apa judulnya? Rise Up Servant Leaders in the Marketplace for the Next Generation. Oh oke. Dan gue bikin buku ini nggak pernah ending, bro. Gue setiap kali bagi orang dia mau beli, namanya prototype. Jadi babnya nambah terus. Lu beli bulan ini, beli tahun depan nambah babnya. Enaknya era masa kini bisa begitu. Exactly. Dan gue kan memang tidak jual ini kemana-mana. Like it's my personal lah. Kalau ada yang minta apa segala gue kasih. I see. Ini adalah cerminan dari apa yang gue lakukan dengan begitu banyak buku yang gue baca, John Maxwell, macam-macam lah, leadership. Dan gue praktekkan, intisarinya gue praktekkan dan gue kolaborasikan. Muncullah kristalisasi servant ini leaders. Yang paling praktikal. Nah, apa yang gue lakukan di kantor gue? Kan lu cerita juga kan, tanya gimana nih bro realisasinya. Jadi kalau di kantor gue, bro, sifatnya gue adalah jadi coaching. Walaupun gue bos ya, tapi gue dimanapun peran sama mereka itu coaching. Oh segitunya. Jadi gue nggak pernah nempatin posisi sama mereka bos. Tapi mereka tahu gue bosnya, gitu. Dia still honor me as a boss. Tapi waktu gue berdialog, ngobrol, negor, semuanya itu coaching mode, bro. Beneran. Hebat. Lu rela lakukan itu. Iya, coaching mode. Kan paling enak jadi bos. Exactly. Ya gue sedip aja satu kantor ngikut. Exactly. Tapi gue merasanya, jadi makanya kalau orang kantor gue, bro, dia itu harus punya inisiatif tinggi. Karena kalau dia minta dipecutin, I'm not the guy. Gue bukan orang yang tukang mecut orang, bro. I see. Gue orang yang demen inspirasi orang. Jadi waktu dia ngeliat, gue mau ngomongin mereka untuk hemat, bro. Gue kadang-kadang parkir mobil gue di rest area, untuk gue jalan kaki 300 meter dan sampai kantor. Gue cuma bilang, next time saya aja itu jalan kaki. Kalau lu bisa efisiensi anggaran, mau survei, mau meeting, carilah transportasi yang murah. Kenapa? Karena supaya gue punya resonate, bergema. Apa yang gue ngomongkan, iya kan? Apa yang gue ngomongkan bergema, gitu loh. Nah itu cara-caranya gue, bro. Jadi dan kita demen banget cultivate
orang-orang masih mentah. Gitu loh. Terus habis itu kita arahkan. Oh lu 1 tahun misalkan kurir bro di tempat gue. Kurir itu entry point yang paling gampang untuk masuk. Nah begitu masuk gue cuma bilang sama dia, lu cuma gue kasih 2 tahun. Habis itu lu gak boleh kurir lagi. Kalau kurir lagi lu cari kerjaan lain. Oke. Nah gue kasih mereka langsung ada 3. Oh diajak ya. Karir pathnya dimotivasi. Dimotivasi. Apakah lu mau jadi orang produksi? Apakah orang instalasi? I see. Atau lu mau orang printing? Banyak lah. Ya. Kalau mau jadi supir? Ya. Kita okekan semua. Habis itu 2 tahun tuh maksimal. Lu harus naik. Gitu loh. Dan kita kasih kesempatan. Gue selalu ngomong, hari ini lu mau jadi apa? Mau jadi manajer? Datang aja ketok pintu saya. Oke. Pak saya mau jadi manajer, boleh? Ntar gue kasih tahu KPI-nya apa, pattern-nya apa, gajinya ngikutin. Jadi nggak akan gue tahan-tahan. Ya. Kalau ada yang mau jadi kayak Pak saya mau gantiin posisi Pak Hartadi boleh nggak? Boleh banget. Kita ngomong KPI-nya apa. So I mean the opportunity kita ngomong bicara tentang servant leaders. Servant leaders itu ngasih kesempatan. Servant leaders itu ngasih koreksi. Servant leaders itu ngasih contoh. Oh. Ngerti kan maksudnya? Ya pemimpin yang mau berlelah-lelah lah. Berlelah-lelah lah. Pemimpin yang mau berlelah. Betul. Do many thing for improvement, empowerment. Betul. Ya. Dan lu tau gak ada satu kebenaran? Semua orang berpikir kita kalau kehilangan karyawan bagus sedih kan? Bener nggak? Tahu nggak sebaliknya bro? Orang itu kalau kehilangan pemimpin bagus lebih susah cari pak. Iya. So jadilah seorang itu. I see. Gitu loh. Jadi gue suka ngomong kita punya PT nama Hawakom. Di Hawakom itu bro, kita bukan perusahaan yang Big Five, Fortune 500, nangkap nggak? Tetapi gue cuma bisa bilang satu, di tempat kita ini merasakan keluarga, semangatnya tinggi bro. Jadi gue bikin orang mau masuk kerja itu semangat banget bro. I see. Bukan karena kantornya terbuat dari emas, no. Karena culture, environmentnya, I see. energinya, it was there, gitu loh. Gue datang ke kantor senang banget bro, dan gue paling orang yang nggak suka marah-marah, gitu loh. So that's how you put it in the practice of a servant leaders in your workplace. I see. Nah, kita kembali ke tema business and Christianity, bro. Jadi perspektif lo melihat Alkitab, melihat kebenaran firman sebagai sumber inspirasi, sebagai inspirasi kontekstualisasi. Itu gimana sih? Kita ngelihat Alkitab ini pelajaran agama atau bisa juga kita dalam perspektif tertentu ya ini pelajaran bisnis buat saya. Gue merasa Alkitab itu pelajarannya kalau kita ambil buat kalian gitu kan. Gue ada satu segmen bro yang gue bikin namanya Margos bro, Marketplace and Gospel. Oh iya. Itu ada kan setiap hari Jumat di gue. Jadi kalau lu tanya gimana perspektifnya, gue merasa Alkitab itu adalah buku terbaik untuk lu belajar leadership. Oke. Iya. Oh oke. That's the best. Lu mau cari tentang Daud, how he leads, lu bisa bikin tesis tentang dia bro, dan lu bisa aplikasikan. Wah ini sangat menarik. Iya kan? Terus gue belajar bro tentang leadership Daud. Ya tesisnya gue sih sebenarnya. Gue observe lah. Terus gue belajar leadershipnya Abraham. Gimana dia nge-lead. Sorry gue potong di situ ya. Ini sangat menarik sih, melihat ketokohan, kisah-kisah yang ada dalam perspektif kepemimpinan ya. Itu jadi benang merah yang sangat menarik tuh melihat dari depan sampai ke belakang tuh. Dan yang paling menarik yang lu pasti bingung. None of them are a priest. Tidak ada dari mereka. Boleh bilang lah ya, kebanyakan mereka kan businessman. Oh iya. Iya kan Vincent ini gitu loh. Potret kuat sih pada perbincangan ini. Iya. Dan kebanyakan dari mereka, bro. Abraham tuh banyak duitnya, banyak urusannya. Entrepreneur. Iya. Boas, entrepreneur. Iya kan? Daud, kontraktor tenda. Iya kan? Lu cerita siapa lagi? You name it lah. Oke, Daud. Ya termasuk Kristus sendiri juga kan influencing dari Yusufnya kan? Sebagai tukang kayu entrepreneur. Yes. Kan? Dan artinya ada Yudas.
bendahara. Adalah artinya ada mindset pikiran manajemen di sana, keberupayaan di sana. Petrus. Iya. Petrus kan fisherman. Iya. Everyone is a professional. Professional and also entrepreneur. Entrepreneur. Aha. Lu tahu nggak? Jadi sebenarnya itu potret kuat di kealkitaban itu ya, yang malah yang jarang dipotret tuh, bro. Dan Alkitab itu mereka itu semua entrepreneur, bro. Entrepreneur, bro. Kenapa? Dia harus menyelesaikan solusi dengan cara yang tidak ada di buku. Dengan resource yang nggak pernah ada jalan ceritanya. Dia harus ciptakan. Gokil. Lu cerita tentang Goa Adulam, bro. Daud pertama kali dia dikabur, betul? Dia nggak punya pasukan ke Goa Adulam. Yang dia punya cuma teman-teman dia yang rusak di kegelapan di Goa Adulam. Kenapa bisa menjadi mighty strongman? Entrepreneur is about that. Iya kan? Ya, di titik ini PDP atau pastorpreneur itu relevan banget ya. Relevan banget. Ya para profesional, para entrepreneur, why not? Gereja-gereja tabiskan mereka. Exactly. Menjadi utusan kependetaan, why not, bro? Iya. Kalau menurut gue sih merasa gue selalu menghargai. Setiap gereja kan punya namanya doktrin macam-macam. Iya, doktrin bentuk warna. Iya, ada yang salah nggak sih? Nggak ada yang salah. Ya, amin. Sudahlah. Amin lah, kita hargai. Iya. Kalau dulu gue belum matang, kita mulai bikin, lu salah, lu kurang ini. Enggak lah. Karena gue sudah mengerti kita semua punya takaran kasih karunia masing-masing. Gitu loh. Buktinya apapun gaya lu, semuanya dipakai Tuhan kan? Ya sudah. Enggak. That all is a matter. Nah, kenapa bisa begitu? Pikiran lagi entrepreneurship. Iya kan? Yang penting kan ujung akhirnya. Iya kan? Ketemu Tuhan. Iya kan? Menjadi berkat nggak buat sesamamu? Gue udah menjadi berkat. Exactly. Karena gini bro, gue punya anak bro. Anak gue 3. Di situ makin memberikan gue pengertian tentang hati Bapak. Anak kita 3 semuanya sama apa beda bro? Beda lah. Beda. Ada yang jago fisika, ada yang jago gambar, ada yang akademis. Kalau anak akademis bro, biarin aja dia belajarnya pakai cara sekolah yang di drill. Iya, cocok fit. Cocok. Iya, tapi kalau nih anak demennya kinestetik, demennya menggambar lapangan, jangan pakai gaya itu. Ujung-ujungnya kan dia berhasil. Kalau itu berhasil dalam sekolah, berhasil dalam kehidupan, ini kan harus berhasil dalam Tuhan. Jadi gue nggak pernah ngejudge lah hari-hari ini. Only God can judge you and me. So don't worry my friend. Yang penting kita berbuat dalam Tuhan, bangkitkan banyak orang dan berguna bagi bangsa ini. Simple. Gitu. Ini kok gue jadi merasa diberkati. Apa gue tumpang tangan? Abis ini doa penutupan. Doa penutup ya. Bener doa berkat. Iya. Kita lagi ngomongin kekristenan dan bisnis, kekristenan dan entrepreneur dan entrepreneurship. Apa lesson learn atau pencarian pembelajaran lu terkait kekristenan dan uang, bro? What do you think tentang uang dalam perspektif Alkitab atau firman? Dulu gue itu masih muda, namanya umur 20-an ya. Kita lulus, yang kita kejar kan uang habis-habisan. Iya kan? Dan waktu gue makin mengejar uang, ya dapatlah uang lah ya. I see. Tetapi makin lama, kita kan makin belajar firman Tuhan, makinnya gue makin ngerti. Yang gue mesti kejar itu bukan uangnya, tapi pemberi uang itu siapa. Nah, pemberi uang ini ya tentu pemberi berkat. Pemberi berkat adalah Tuhan sendiri. Bener nggak? Jadi gue selalu ngomong sama anak gue, jangan lupa ya, yang paling penting hidup kita kalau mau sukses itu, kalau orang umum bilangnya hoki. Orang pinter kalah sama orang hoki kan. Orang bejo ya. Iya kan? Prinsip bejo. Bejo kan. Jadi gue bilang no matter, karena bro gue tuh pernah bikin bisnis. Yang gue bikin bisnis itu 4, 5, 6, 7 kali gue bikin bisnis. Yang gagal itu 80% bro. Yang berhasil mungkin 20%-an. Tapi pertanyaannya di situ gue makin ngerti. Kita waktu umur 20 kan kerja sekuat tenaga, kita pikir kita can rule the world.
Buka kartu. Buka kartu. Umur 30. Reflektif ke gue, aduh. Jadi gue kalau sekarang ngeliat umur 30-an, mereka bilang, gue akan gila-gilaan nih cari duit. Once gue masuk ke 40-an, gue mulai tahu bahwa punya kesempatan menjadi kaya, berhasil, itu semua ada di dalam anugerah Tuhan. Ya. Enggak. Dan gue tahu apa arti itu gagal, dan gue tahu apa arti itu berhasil. Nah kalau orang Tuhan mau bikin berhasil, dia nggak perlu 6, 7, 8 perusahaan, bro. Satu tapi jadi, itu juga berhasil. Does that make sense? Gitu loh. Jadi kalau lu sudah ngerti prinsip-prinsip ini, kita secure di dalam Tuhan. You need no validation from other people. You need God to validate you. That's the point. And you feel content. Ngerti kan? Dan contagious nextnya. I see. By the way ini sangat menarik ya. Artinya kalau kita mendekati sang sumber ya, satu saja itu justru bisa berhasil dan leveraging kemana-mana ya. Yes. Makanya masuk aku dalam konteks science juga kan the power of focus kan. Nah betul. The power of focus maksudnya seancur-ancurnya lo. Ketika lu fokus akan sesuatu, pasti akan menjadi sesuatu. Exactly. Ya sih. Apakah kita tahu itu di umur 30? I don't think so. Karena lu berdua kan kita berdua sama-sama di usia itu kan. Kita kan coba macam-macam kan? Coba macam-macam. Coba macam-macam. Sebagai entrepreneur yang ya secara dunia lah ya. Belum dalam rahmat Tuhan. Iya. Gue jadi diberkati ya. Iya. Ini luar biasa sih. Gue kalau reflektif ke gue jadinya memang ya udahlah. Ya udah ke entrepreneurship-an bisa dipelajarin dan dilakukan. Tapi pada perbincangan ini kita itu bisa melakukan yang namanya mendekat kepada Tuhan ya. Sang rahmat itu sebagai determinasi ya. Betul. Karena dulu ketakutannya gini loh bro. Ketika kita makin dekat sama Tuhan, Tuhan akan makin bilang lu jangan jadi entrepreneur. Lu jadi full timer. Ketakutan kita aktivis gereja kan gitu bro. Betul. Semua begitu. What you say about that? Iya kan? What I think about that. Kita semua kan mikir gitu ya. Sampai akhirnya in the journey. Karena kan kita mungkin kurang baca Alkitab waktu itu. I think that. Karena kalau kita baca Alkitab, nggak ada full time pastor dulu kan. Jadi kalau ngeliat Daud full time king. Full time buronan waktu itu. Betul nggak? Terus kalau ngeliat Abraham, ya dia bukan pastor juga. Tapi melakukan fungsi pastor bro. Itu yang penting. Melakukan fungsi pastor. Nah dan lu kalau ngeliat Musa, dia melakukan fungsi pastoring kan. Waktu memimpin bangsa Israel lah. Lu ngeliat Joshua melakukan fungsi pastoring bro. Betul nggak? Terus waktu dia kalau lu ngeliat sampai Yesus, dia melakukan fungsi pastoring bro. Sampai lu ngeliat yang lain-lain semua fungsi pastoring. Jadi fungsi pastoring bukan jabatan pastoring. Bukan jabatan pastor. Jangan. Dan akhirnya gue juga waktu itu gue mau diorden, gue cuma bilang gini, Tuhan buat apa gue diorden? With or without the title, I've done it anyway. Gue lakukan juga. Nangkap nggak? Jadi kita harus melakukannya. Ngegembalain orang, bangun orang, kasih chance orang menjadi orang-orang yang berhasil. Itu fungsi pastoring dan itu adalah calling hidup kita, bro. Nangkap nggak? Orang-orang yang sudah diberkati. Gue pengen tajam di situ. Fungsi pastoring, gue pengen tajam di situ. Jadi kadang-kadang tuh kayak kita tuh di gereja itu tuh memang mengaktifkan diri jadi pelayan, jadi aktivis. Memang pada akhirnya kan pada jabatan, pada posisi tertentu, saya kan terfungsikan pada fungsi pastoring itu. Misalnya pemimpin kelompok sel atau ketua bidang musik, koordinator PW, kan terjadi kefungsian pastoring itu. Betul. Walaupun di situ ada refleksi juga, lu beneran pengen pastoring karena ada namanya teori kekuasaan, bro. Kadang-kadang kan itu tanpa sadar menjebak kita. Benarkah lu melayani atau sebenarnya lu sedang menyalurkan hasrat lu untuk berkuasa? Tapi ya udah kita nggak sentuh itu. Tapi gini, dalam konteks fungsi pastoring ini, yang gue lihat kan gini, lu itu benar-benar mengaktualisasikan fungsi pastoring itu di luar tembok gereja. Betul, bagus. Nah itu yang gue pointing. Nah makanya maksud gue gini, buat kita yang punya hati pastor tapi tidak terstruktur pastor di gereja,
Nah itu gimana saran dan kiat dari lo agar hati mempastorkan diri buat sesama itu terjadi, bro? Ini tidak langsung gue seperti ini dulunya. Karena konstruksi berpikir yang Tuhan bangun dalam hidup gue. Sampai satu titik tau gak Tuhan suruh gue lihat lagi. Apa arti gereja? Gereja bahasa aslinya apa namanya, bro? Eklesia. Waktu gue belajar eklesia, bro. Eklesia itu terdiri dari 2. Ek itu exit, keluar. Eklesia called. Dipanggil keluar. Lah kalau gue bilang gereja, eklesia dipanggil keluar, kok gue ke dalam? Does that make sense? Dari situ gue mulai revelation lagi. Ingat, mentor gue pernah bilang bahwa reputation is your past, revelation is what you go your future. Apa tadi kalimatnya? Yang reputation is your past kan? Ya. Reputation is untuk my going past. Forward, we need a revelation. Yeah. Jadi kalau lu orang yang punya banyak dapat revelation, bro, lu movers. Ide-ide baru. Nangkap kan? Makanya orang-orang di dunia ini kan bisa maju dan bersinar karena ide baru, bukan ide lama. Itu cuma reputasi. Dan pada perbincangan ini Tuhan tuh sangat care banget sama ide baru itu. Ide baru. Nah, revelation itu muncul waktu cerita tentang gereja adalah eklesia adalah dipanggil keluar. Lah terus gue reflect, kenapa gue malah ke dalam? Berarti keluar. Dan waktu lu ngeliat Yesus tuh keluar kemana? Pertanyaannya kan, keluar sesama orang Kristen lagi? Ya enggak, ke marketplace. Makanya Yesus nggak banyak main di sinagoga. Banyaknya lebih banyak. Anda akan ngeliat nanti Yesus banyak beraksi. 70, 80, 90%. Ntar gue cek lagi. Itu banyak kan di marketplace. Mujizat-mujizat yang dilakukan itu banyak di marketplace. Kenapa dia bisa menjangkau banyak jiwa? Karena di marketplace itu banyak yang butuh bantuan. I see. Kalau berhubungan dengan gue, I'm not a doctor, brother. Iya kan? Jadi gue nggak bisa bawa obat merah ke bedah orang. I see. Yang gue bisa adalah gue entrepreneur, gue punya pengalaman bisnis, gue keluar, brotherku butuh bantuan apa? Gue perlu skill ini, Pak. Oke, kita bantuin. Brotherku butuh apa? Aku butuh yang ini. Gue konekin ke orang. Nah itu udah menjadi pastoring kan, udah caring keluar. Kalau dokter bawa solusinya obat merah, kalau gue bawa solusinya, ya itu. Ya sesimpel lu mempraktekkan membangun solusi sama orang itu udah pastoring ya. Udah pastoring. Iya. Gue bangun komunitas kan, bro. Komunitas yang gue bangun kan ya puji Tuhan ya banyak lah sekarang. Yang nggak sebanyak-banyak orang lain. Ya gue anggota lu kan. Iya itu dia. Dan orang-orang di situ orang-orang hebat lah kayak lu, brother. Iya nggak? Dan akhirnya menurut gue, apakah gue bisa kenalan sama lu? Nggak bisa. Semua itu karena anugerah Tuhan, bro. Kalau anugerah Tuhan ya beda ya. Kita nggak cari, Tuhan carikan. Kita diperjodohkan, brother. Iya kan? Gimana lu cari gue, kita nggak tahu. Tetapi dari komunitas itu akan menjadi satu yang namanya kolaboratif kan. Banyak orang kolaborasi. Di situ juga akhirnya ada unsur ekonomi. Ya nggak apa-apa. Tapi gue selalu bilang bertemanan lebih penting dibanding lu punya keuangan. Betul. Karena uang lu bisa cari. Networking susah kalau udah rusak reputation. Nah jadi tadi lu cerita kenapa gua keluar? Karena marketplace itu paling banyak yang perlu bantuan. Nangkap nggak? Apakah gereja salah? Enggak dong. Kita perlu dong gereja kita juga. Perlu dong. Ya rumah, kan? Gitu. Rumah. Oh enggak, kita siapa yang bakalan kasih kita insight? Terlalu musafir banget sih kalau nggak ada gereja. Makanya waktu itu gue selalu kan cari orang. Gue suka bilang cari home church. Nangkap nggak? Apa itu home church? Gereja rumah lu di mana? Home church-nya lu. Ya gue kan udah punya home church, dan home church gue ini cukup mendukung lah. Dia mau bilang udah lu keluar. Gue utus. Dia bagus dong. Kita kalau mau punya leaders, pemimpin ya yang dukung kita dong. Masa sengkat-sengkat kita? Susah dong kita jadinya. Bener nggak? Kan pada akhirnya, bro. Kita itu mesti menemukan orang itu sama tujuan dari pencipta kita. Jadi bukan keseragaman. Kita membangun keragaman dan dia ketemu sama calling Tuhan dalam hidupnya. I see. Gitu, bro. Oke. Ya dalam bicara ya solusi mentouch orang, mentransfer orang. Ya kita mengenal lu tuh kan man of community, bro. Ya lu seneng banget berkomunitas, membangun komunitas. Ya. Itu kenapa sih, bro, lu seneng
mengembangkan komunitas kan tuh capek, bro. Bro. Gue dulu juga nggak kayak gini. Oh gitu. Nggak. Gue kayak begini itu 3 tahun. Semenjak COVID lah. Ya. Semenjak COVID 2022 ya. 2022 lah. Gue begini. Kenapa? Karena dulu gue orang yang selfish. Oh begitu. Ya, gue orang yang mana gue menikah sama istri gue karena gue ngeliat dia orangnya suka berbagi, gitu, full of love. And I think gue perlu belajar dari dia. Nah, ini waktunya Tuhan. Dan waktu 2022 itu gue makin lama gue bikin satu komunitas kecil. Dan rame bro. Bertumbuh dari 15, 18, 45. Dari 1 chapter bertumbuh 3 chapter, 3 chapter, 6 chapter, 6 chapter, 9 sampai sekarang 15 mungkin. Terus gue bikin lagi, Tuhan suruh ya bikin Singapore Indonesia Business Connection Forum bro. Di Singapura gue bikin. Ada juga gue lagi empowering di Palembang. Di Bali lagi. Kok ditanya kenapa? Akhirnya gue, revelation lagi. Bahwa ternyata bro, orang itu banyak yang perlu bisnis dan kebenaran. That's the word. Bisnis dan kebenaran. Bisnis dan kebenaran. Dia pusing palanya nih. Berbisnis gimana ya? Dia nggak tahu, dia nggak punya komunitas. Kadang komunitas cuek. Dia masuk ke satu komunitas merasa dingin. Dia masuk ke satu komunitas nggak ada yang peduli. Tapi kan gue aktif di satu perhimpunan pebisnis Nasrani bro. Namanya Full Gospel Businessman. Full Gospel kita itu. Iya, Full Gospel Businessman. Iya. Full Gospel Businessman Fellowship International. Itu kan ada di seluruh dunia. Yes. Apa yang membuat kita itu adalah orang-orang yang hangat lah. It's not a perfect organization. Dengan sangat rendah hati saya bicara. Tetapi I think it's impactful. Apakah di situ transaksi bisnis? Ya terserah Anda. Tetapi di situ membuat kita punya teman-teman waktu kita lagi down, lagi pusing palanya. Kita mau bercerita sama siapa? Dikuatkan, saling mendoakan. Nah, gue aktif situ. Dan dari situlah kita banyak bangkitin anak-anak muda. Kita ada sesi-sesinya lah, sesi pengembangan bisnis, empowering. Makanya kita sebut kita di situ networking, empowering. Jadi overcomer. Neo networking, empowering, overcomer adalah tujuan akhirnya lu harus menjadi pemenang dong. Overcomer. Iya, supaya lu jangan pecundang melulu. I see. Iya kan? Seniat itu ya. Seniat itu. Ada end goals. Nangkap nggak maksudnya? Gitu loh. Nah, di situ juga gue lagi bantuin di gereja gue bikin marketplace community juga. Oh begitu. Iya, kenapa bro? Kalau orang itu sudah beres bro, ekonominya juga, dia pun juga paling nggak kita ringankan beban dia lah, kasih dia solusi lah, nangkap nggak? Nah kenapa? Gue ikutin Yesus aja. Yesus pelayanannya kan ke marketplace, iya kan? Dia nolongin orang ke marketplace, udah simpel aja bro. Gue sih nggak ada nothing new in my ministry. Yang baru cuman karena gue bergerak aja, udah simpel itu aja. Gak ada yang baru-baru amat ya, karena lo eksekusi ya. Karena gue eksekusi, dengan start small aja, think big. Follow Kristus yang simpel. Udah. Gitu. Oke, last question bro. Nah, jadi dari ke networkingan yang ada, dari gerak kekomunitasan yang lu lakukan, itu benang merahnya ke bisnis lu seperti apa? Ngaruh nggak sih bro atau gimana bro? Ngaruh. Ngaruh. Jadi akhirnya gue punya satu tesis lagi ya. Namanya community driven marketing. Community driven marketing. Iya. Kenapa? Akhirnya gue nemu bahwa karena kita suka bantuin orang di komunitas dan kita yang pastoring lah atau bantuin komunitas itu, lama-lama gue baru sadar bro, kok orang ada yang cari gue sih ya buat bikin signage inilah, ono lah. Kadang konekin inilah, konekin ono. Sampai mau buka bisnis bareng, konsorsium segala. Ya, ini teman-teman yang saya tahu nih Bro Hartadi ini, kalau di komunitas yang saya tahu, saya lihat nggak pernah ngomongin bisnis. Pokoknya kita di komunitas ngelihat dia nih geraknya pokoknya komunitas. Iya, benar. Dan lucunya karena mereka tahu gue di bisnis reklame kan bro, signage. Ya suka pada nanya aja, bro.
bisa nggak bikin ini? Gue mau bikin signage di gedung tinggi. Gue mau ini. Ya sudah. Rata-rata gue konekin dia ke sales marketing manager gue bro. Gue selalu ngomong sama mereka. Yang penting lu deal sama marketing gue. Kita berdua ngopi-ngopi aja. Kenapa bro? Karena gue tahu I really value our friendship. Jadi gue nggak mau gara-gara uang kita ribut. Nangkap nggak? Jadi lebih baik gue ngambil project lu. Nangkap nggak? Nah, terus kalau dia pun jalanin project nggak jadi, nggak apa-apa. Gue bantuin bikinin anggaran. So benar-benar gue bantuin orang. Nah karena dari situ bro, orang-orang tuh akan ya udah trust levelnya di dalam komunitas jadi tinggi kan, percayanya tinggi. Bukan karena kita ngejar itu, karena kita memang give kindness aja. Udah terjadi bro. Nah ada satu lagi bro yang tadi gue cerita tentang eklesia. Ini yang menarik adalah mungkin itu calling juga ya. Bro percaya nggak di kantor gue itu 80 to 90% itu bukan Kristen bro. Memang sengaja gue mau jadi berkat. Kalau yang Kristen rata-rata gue pertanyaannya tinggi. Apa? Pertanyaannya tinggi. Dari gereja mana? Oh iya. Pelanannya apa? Gitu kan? Saya pelanannya WL pak. Gitu kan gini-gini. Langsung gue tanya lebih dalam lagi. Siap nggak jadi terang dan garam di kantor ini? Masuknya harus tepat waktu. Harus menjadi yang terbaik. Kalau enggak jangan deh. Nanti malah menjadi petaka kamu. Nah itu salah satu calling di mana gue tahu bahwa gue dipanggil untuk Indonesia bro. I see. Wow. Dan impactnya kita buat apa sih emang sebenarnya? Untuk bangsa di mana kita ada. Itu penting banget bro. Karena kalau lu nggak tahu why you are blessed and where you are blessed and what for, nanti lu miss the coordinates. Nah hari ini gue berpikir tentang gimana kita bikin Indonesia. Komunitas itu bro gue bikin. Karena salah satu calling. Bisa gak gue ngerubah Indonesia secara besar? Gak bisa bro. Gue bukan politisi. Kalau personal. Iya personal. Gue bukan politisi. Gue juga bukan menteri. Jadi apa yang Tuhan kasih? Lu start dari small aja. Untuk bangsa ini. Coba lihat dari karyawan lo. Gue bukan orang yang paling perfect bro. Tetapi paling gak I try my best. Nangkap gak maksudnya? Terus gue juga coba bro. Banyak juga kekurangan dalam hidup kita. Tetapi kan gak akan selesai dalam 1 hari atau 1 tahun bro. Di develop 20 tahun. 1 hari kan kita berdoa untuk terus memperbaiki diri bro. Nah buat bangsa ini makanya kita bikin tuh namanya Young Movement Conference juga. Apa itu? Itu namanya konferensi kebangsaan bro, Sumpah Pemuda. Kita selalu bikin acaranya tuh deket Sumpah Pemuda bro. I see. Pembicaranya Pak Menteri, Pak Gubernur, tokoh-tokoh Gen Z. Kapan itu? Nah setiap bulan Oktober. Kalau yang terdekat ini nanti tanggal 25 brother. Iya, itu gede juga di Balai Sarbini. Balai Sarbini. Iya, kenapa kita ini tiap tahun kita bikin? Apa sih gerakan kita? Selain berkomunitas. Kita mau punya impact bro. Buat bangsa ini orang-orang datang lah 1.000 orang. Kita forum di situ. Nggak ngomongin agama. Memang inisiatornya dari perhimpunan pebisnis kita. Tetapi itu untuk impact to everybody bro. Gimana kalau kita for the nations. That's why kita bercerita tentang Young Movement di Sumpah Pemuda. Iya, benang merahnya ke sana. Nanti ya kalau ada waktu kita cerita lebih. Tapi itulah dia. Kita bercerita tentang creative economics. Kita undang penyanyi-penyanyi artis yang bagus-bagus. Bercerita tentang gimana lu kembangkan karir lu dan gimana kembangkan lu punya prestasi di belantika musik Indonesia. A lot of things. Karena kita kan semua pebisnis bro. Berkarya. Gitu loh, tapi berkarya dengan iman kita sehingga berguna buat nusa dan bangsa. Udah kita sampai ke situ menuju Indonesia Emas 2045. Clear ya, kita mengambil bagian puzzle dari membangun Indonesia Emas itu ya. Kita adalah bagian dari Indonesia itu. Yes, impactful. Ya ini beneran last question bro. deh. Nah bro, jadi buat generasi muda bro, bicara tentang bisnis dan kekristenan bro. Gue minta itu dong bro, 3 insight bro buat teman-teman anak muda nih yang lagi cari jati diri.
kan kadang-kadang mereka bingung kan, oh bisnis itu bukan kekristenan banget, kekristenan itu nggak nyambung sama bisnis. Nah 3 insight dari lu buat anak-anak muda gimana bro? Oke. Mau pointing juga boleh, silakan. Gue kasih yang paling basic, Ya. paling basic, dan kalau lu lakukan 3 hal ini, I think orang akan cari lu bro. Oke. Ini gue baru buka pertama kali karena lu nanya, rahasia gue. Gitu. Namanya teman-teman Jupiter. I see. Apa Jupiter bro? Nggak pernah tahu kan? Ini ciptaan gue soalnya. Jupiter adalah, karena lu biasanya mintanya 3. Jupiter adalah jujur, pinter, rajin. Jujur, pinter, rajin. Oh iya, semua orang pasti kalau ngelakuin itu ngeroket. Karena bro, jujur, pinter, ada rajin. orang jujur, orang pinter nggak rajin, bisa nggak diterima? Ya, nggak mau kan? lah. Masa males-malesan? Dipecat lah, betul nggak? Ada orang jujur, rajin, tidak pintar. Nggak pinter. Yang kerjaan berantakan. Betul. Ada orang yang pinter, enggak dong. Enggak jujur. Pinter sama rajin. Lu mau nggak orang nggak jujur? Ya, habis duit perusahaan, bro. Betul nggak? Jadi cari orang yang jujur, pinter, rajin susah nggak? Ya harus dikejar. Tapi susah kan? Susah. Di company manapun kan? Hari ini kalau mau cari orang jujur, pinter, rajin ada bro. Namanya Hartadi. Wah puji Tuhan. Exactly kan? Namanya Pimpin Bakhtiar. Kan ada roh Allah di dalam kita. Dan kita punya integritas bro. Ini pasti dicari orang. Wow. Pesannya gampang kan? Mesti diingat kan? Jujur, pinter, rajin. Singkatannya? Jupiter. Singkat udah. Udah itu aja kuliahnya. Ya bro, thank you. Ya teman-teman, hanya karena ada roh Allah di dalam diri kita, itu saja yang mampu membuat kita jadi Jupiter. Betul. Demikian percakapan yang sangat memberkati dengan Bro Hartadi Nurjono. Yes. Tuhan memberkati. Thank you, Tuhan berkati. Thank you bro, thank you. God bless.